di dalam acara WTM Wisdom in the Morning. Sebagaimana biasa diambil dari Amsal, hari ini adalah Amsal 10. Kita ambil dari Amsal 10 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun sebelum kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biar boleh menyampaikan isi hati-Mu. Kuasai dengan kekuatan kuasa Roh Kudus untuk boleh menyampaikan kepada seluruh makmum dimanapun mereka berada, untuk memiliki hikmat marifat sampai hati kami boleh menerimanya dengan gembira. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan yang mau saya bacakan dari Amsal 10 ayat 10 dan 11 sebagai berikut. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Ayat 11, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Bapak sudah diberkati Tuhan, di sini ada beberapa kata-kata kalimat yang perlu kita amati. Antara lain adalah kedipan mata. Yang kedua, siapa yang bodoh suaranya, siapa yang bodoh bicaranya. Jatuh dan susah. Mulut orang benar sumber kehidupan, mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kelaliman ini kekejaman, kebencian, bahkan juga kebencian ke segala macam lah. Agak sulit mencari padanannya untuk akhir-akhir ini. Yang pertama adalah mengedipkan mata. Mengedipkan mata ini adalah sebuah istilah yang biasalah kita lihat di film atau di mana-mana. Kesannya itu adalah dengan memainkan kelopak mata kita beberapa kali seperti itu. Kalau dalam sepak bola dikatakan main mata. Main mata artinya adalah skor sepak bola gajah seperti itu. Lalu apa? Nah, untuk menjelaskan 7 perkataan ini, kita harus membaginya dalam 2 hal. Kita jelaskan dia secara ekspositori, dan yang kedua adalah dengan cara melihat buah dan peristiwanya. Namun sebelum ke sana, kita melihat bahwa Raja Salomo adalah seorang raja yang menuliskan Amsal ini yang terbukti memiliki hikmat marifat. Dalam 1 Raja-Raja 3:9 dan 12 dikatakan, Salomo mengatakan, Tuhan berikanlah aku suatu pemahaman untuk bisa menghakimi umatmu. Jadi memang Salomo meminta, dan Tuhan menjawab Salomo di ayat 12, sesuai dengan apa yang kau minta, itulah yang kau kuberikan. Engkau akan diberikan hikmat, pengertian yang penuh. Pengertian hikmat yang penuh, yang tidak ada duanya di muka bumi. Sebelum engkau ada dan sampai engkau sudah tidak ada orang yang seperti engkau, kata Tuhan kepada Salomo. Artinya bahwa Raja Salomo adalah orang yang benar-benar memiliki. Nah, untuk membantu menjelaskan ini, kita akan mengalami kesulitan kalau tidak meminta bantuan Roh Kudus, hati kita berdoa untuk. Nah, dari ekspositor yang saya pelajari, yaitu suatu unsur di mana kata-katanya itu memiliki melekat suatu arti apa begitu. Misalnya di sini saya bagi 2 ya. Kedipan mata, mulut yang fasik menjadikan kesusahan. Jadi akibatnya susah, jatuh, dan kelaliman. Nah, yang kedua adalah mulut orang benar membuat kehidupan, sumber kehidupan. Nah, untuk menjelaskan 2 hal ini, kita harus melihat lagi peristiwa-peristiwanya. Nah, bagaimana peristiwa-peristiwanya? Seperti yang dikatakan tadi, kedipan mata, suara yang dari orang bodoh. Belum lama ini kita membaca di medsos, di media mainstream, bahwa ada seorang ibu yang membunuh anaknya, 2 orang. Sedih sekali ya saudara ya, dibunuh, itu anak masih kecil dan mati di tempat tidur. Setelah mati, lalu ibu ini masih muda sekali, lalu dia menggantung diri di jendela, di pintu rumahnya.
lalu terjadi keributan, terjadi cari tahu, lalu diketahui bahwa ibu muda ini main mata dengan seorang yang sudah berumur, seorang mungkin diduga itu adalah seorang profesor. Semua membantah dan semua saling silang pendapat. Tapi artinya main mata yang mengabaikan istri tuanya, yang main mata ini sungguh-sungguh berbahaya menurut Raja Salomo, menuju Absalom Salomo ini. Bahkan kedipan mata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedipan mata itu ibarat sebuah lampu kecil yang dinyalakan untuk suatu kepentingan tertentu. Kita tahu kalau lampu atau matches center atau korek api dinyalakan di suatu tempat yang remang-remang, itu kodenya untuk memanggil sesuatu. Jadi memang kata-kata yang disampaikan oleh Raja Salomo adalah suatu pesan buat kita hari-hari ini. Apa hubungannya dengan hari-hari ini? Salomo mengatakan, hati-hati dengan kedipan matamu. Jangan sembarangan memainkan mata. Jangan sembarangan mengucapkan kata-kata. Karena Salomo adalah seorang raja. Dia adalah hakim yang mengadili warga, masyarakat yang datang kepadanya. Orang di sana main mata antara saksi dengan terdakwa atau dengan hal lain, dan suaranya pun akan membuktikan dia seorang yang fasik atau bukan. Ketika dua orang ibu berseteru mengatakan, itu anakku, karena bayi yang satu sudah meninggal, lalu ibu yang satu mengatakan itu anaknya. Dua-duanya mengatakan itu anaknya. Tapi seorang ibu yang satu, daripada tidak, ya udah, biar aja anak itu mati, kita potong, lalu ya nanti kita bagi dua. Tapi itu orang yang fasik. Lalu Salomo mengatakan, ibu bagaimana? Daripada itu anak dipotong, biarlah kuberikan itu kepada ibu itu. Salomo mengatakan, ini orang benar. Jadi perkataan kita pun menjadi suatu tanda. Oleh Raja Salomo dikatakan, dengan perkataan kita bisa mengetahui. Amin, saudara. Nah, bagaimana kehidupan untuk hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara? Apa yang Yesus telah perbuat buat kita? Perbuatan-perbuatan apa? Perkataan-perkataan macam apa? Dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34, ketika di suatu waktu di dekat sebelum kota Jericho, Yesus berjalan diikuti ribuan orang barangkali itu. Di pinggir jalan itu ada dua orang buta. Orang buta itu memang pekerjaannya di situ duduk dan meminta-minta. Tapi dia dengar ada suara bahwa Yesus dari Nazaret lewat. Lalu mereka berteriak, Yesus, anak Daud, kasihani kami. Tapi orang banyak itu mengatakan, kamu diam aja. Ini orang banyak, bagaimana dia mau dengar? Seperti itu. Orang yang bahasanya, diam saja, kamu jangan ribut. Rasanya tidak elok ya untuk didengar ya. Tapi Yesus namanya Tuhan, dia dengar suara itu, Yesus tolong kami. Yes. Lalu Yesus berhenti berjalan dan dia panggil, siapa yang memanggil saya? Lalu dia dekati dan bawa dia ke sini. Yesus dengan lembut mengatakan kepada kedua orang buta tadi, apa yang kamu mau aku lakukan kepadamu? Lembut sekali. Jadi dikatakan soal itu, perkataan dari orang benar mendatangkan kehidupan, sumber kehidupan. Lalu orang buta itu mengatakan, biarlah mata kami boleh melihat. Amin. Biarlah mata kami boleh melihat. Lalu Yesus turun belas kasihan dan dikatakan, jadilah seperti yang kau mau. Amin. Jadi jangan sampai kita orang yang melihat tapi hati kita tidak menggambarkan kelemah lembutan. Kita punya kekuatan, kita punya pengetahuan, kita punya mata yang jelas, tapi hati kita tidak menggambarkan kelemah lembutan tadi. Yesus mengatakan, aku berbelas kasihan kepadamu. Artinya Salomo mengatakan ini kepada kita sebelum Yesus lahir di perjanjian lama. Bahkan belum ada kitab-kitab perjanjian baru. Tapi Salomo sudah mengatakan hal seperti itu. Di dalam Matius 20 ayat 23 tadi, ayat 33, supaya mata kami melihat, maka belas kasihan Tuhan turun seketika itu juga. Melihatlah mata kedua orang itu, dan kedua orang itu mengikuti. Di peristiwa lain ada juga Bartolomeus, di peristiwa lain ada beberapa orang buta. Perkataan-perkataan mereka, seruan mereka yang mereka talukan kepada Yesus
perkataan orang benar mendatangkan kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah pesan Amsal yang hari ini, hari Sabtu. Selamat berlibur, selamat menikmati firman Tuhan. Mari, saatnya Bapak Ibu Saudara, anak-anak, atau siapapun Anda hari ini, buat suatu komunikasi dengan sekitarmu, dengan papamu, dengan mamamu, dengan bahasa-bahasa, dengan ucapan yang bagus sekali. Saya pernah membaca suatu kisah nyata. Seorang penginjil, pendeta besar di Amerika, semua kita tahu. Dan dia punya cucu. Cucunya ini narkoba, penjahat, dan beberapa kali menikah, dan terakhir dia menikah dengan orang Korea. Banyak orang mengatakan kepada anak ini, kenapa kamu bikin malu kakekmu? Kakekmu kan pendeta besar, hebat. Tapi kamu setiap hari bikin malu daripada kakekmu. Dan si anak ini makin terpuruk. Suatu saat dia ketemu dengan seseorang di restoran. Dia kenal anak itu, tapi anak itu tidak kenal orang itu. Lalu dikasih kartu nama. Bilang kau ada kesulitan, telepon aku. Bilang kau ada kesulitan, telepon aku. Orang itu tidak menghakimi. Kenapa kau bikin malu? Kenapa? Enggak, saudara. Suatu ketika dari ratusan orang yang menasihati dia dengan kekerasan, dengan bahasa-bahasa penghakiman, lalu anak itu mengingat kartu nama yang dikasihkan oleh si bapak. Suatu saat dia telepon, Pak, aku masih pegang kartu nama yang bapak berikan kepada aku. Boleh ketemu? Oh boleh. Dari situlah anak itu berubah. Ditinggalkan segala kelakuannya. Artinya pilihan kata-kata, kelemah lembutan dari orang benar, itu memberikan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Mari kita boleh Kau berikan kepada hamba-Mu, biarlah firman-Mu boleh berbuah-buah dan semuanya diberkati. Jauhkan kami dari segala sakit, jauhkan kami segala pandemi. Buatlah kami damai Tuhan, dan berikanlah berkat buat semua anak, istri, suami, bahkan orang-orang yang bersama dengan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan bagikan, share, dan Tuhan Yesus memberkati.